Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Big Data. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Devi Sri Wahyuni. Nama saya Dewi. Nama saya Laila Hasanah. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian Big Data, sejarah Big Data, fungsi Big Data, manfaat Big Data, klasifikasi Big Data, jenis Big Data, contoh aplikasi dan penggunaan Big Data, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan Big Data. Pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri memiliki karakteristik yaitu volume, velocity, dan variety. Volume merupakan ukuran data yang dimiliki oleh Big Data yang memiliki kapasitas besar. Velocity, kecepatan transfer data, juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung. Variety, jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain 3 karakteristik tersebut, Big Data juga memiliki karakteristik lain yaitu value dan veracity. Selanjutnya, sejarah Big Data. Istilah Big Data masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri Doglanay menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting. Di antaranya, volume organisasi, kecepatan aliran, dan variasi data. Sejarah Big Data, sekitar tahun 2005, orang mulai menyadari bahwa ada banyak data yang dihasilkan pengguna melalui Facebook, YouTube, dan layanan online lainnya. Hadoop, sebuah open source software untuk mengumpulkan dan menganalisa data, dikembangkan pada tahun yang sama. NoSQL juga mulai mendapatkan popularitas selama ini. Pengembangan software open source untuk data seperti Hadoop atau dan yang lebih sebaru Spark memiliki peran penting dalam pertumbuhan data karena mereka membuat data besar lebih mudah digunakan dan lebih murah untuk disimpan. Pada tahun-tahun sejak itu, volume data terus meningkat. Pengguna masih menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi itu bukan hanya manusia yang melakukannya. Dengan munculnya Internet of Things atau IoT, lebih banyak objek dan perangkat terhubung ke internet. Produsen pun melakukan pengumpulan data tentang pola penggunaan pelanggan dan kinerja produk. Munculnya machine learning juga telah menghasilkan lebih banyak data. Selanjutnya yaitu fungsi dari Big Data. Big Data ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real-time. Fungsi pertama dari Big Data ini dapat menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Dan yang ketiga, dapat mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Fungsi ini mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Dan yang keempat, dapat mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Adapun fungsi Big Data untuk pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, meningkatkan UX untuk penggunaan mobile. Dan yang keempat, dapat mendorong inovasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari Big Data.
Manfaat dari Big Data di bidang teknologi informasi itu yang pertama adalah penggunaan perangkat mobile. Yang kedua adalah media sosial, yang ketiga adalah perangkat cerdas. Nah, sistem perangkat cerdas ini saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia yang efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah media digital. Selanjutnya yaitu manfaat Big Data di bidang bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan sistem operasional bisnis dan produktivitas. Yang kedua adalah customer relationship management, dan yang ketiga adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna aplikasi. Klasifikasi Big Data. 1. Big Data operasional. Big Data operasional merupakan sistem yang memiliki kapabilitas operasional untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat interaktif dan real-time. Secara umum, data pada kelompok ini disimpan. Untuk menanganinya dibangun sistem dengan database NoSQL. Teknologi NoSQL dikenal lebih cepat, mudah, dan lebih murah. NoSQL dengan komputasi awan menjadi perangkat kerja operasional Big Data yang mudah dikelola dan bisa diimplementasikan lebih cepat. 2. Big Data Analytics. Pekerjaan yang berhubungan dengan Big Data ini diimplementasikan dengan sistem database MPP dan MapReduce. Teknologi ini muncul sebagai reaksi keterbatasan dan kurangnya kemampuan relasional database tradisional untuk mengelola lebih dari satu server. Selain itu, MapReduce juga menawarkan metode baru yang mampu menganalisis data yang fungsinya sebagai pelengkap. Jenis-jenis Big Data. 1. Data struktur. Data struktur merujuk pada data yang sudah tersimpan secara berurutan. Secara umum, data ini disusun pada Excel atau spreadsheet. Data struktur mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database dengan algoritma mesin pencari sederhana. 2. Data tidak struktur. Data dengan jenis ini bentuknya tidak struktur dan tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanan, sehingga tidak mudah membaca dan menganalisis data ini. Biasanya, data ini memiliki volume atau ukuran data yang besar. Untuk menganalisisnya, perlu diolah terlebih dahulu secara manual. 3. Data semi-struktur. Dalam data ini, garis antara data tidak struktur dan data struktur tampak tidak jelas. Karena sebagian besar data semi-struktur sekilas tampak tidak struktur. Jenis data ini belum diklasifikasikan, tapi mengandung informasi yang penting. Misalnya, dokumen NoSQL karena mengandung kata kunci yang dapat digunakan untuk memproses dokumen dengan mudah. Contoh file yang masuk ke dalam jenis data ini adalah XML, JSON, dan CSV. Selanjutnya ada contoh aplikasi Big Data. Yang pertama ada Apache Hadoop, yang muncul pada tahun 2005, merupakan perangkat lunak terbuka yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dalam klaster atau satu kesatuan. Yang kedua ada MongoDB, platform yang didirikan oleh Kevin Ryan, Elliot Horowitz, dan Dwight Merriman, merupakan salah satu database generasi selanjutnya yang membantu dalam perubahan bisnis dengan menggunakan konsep NoSQL terbuka dan terpercaya. Lalu selanjutnya ada Cassandra, merupakan salah satu produk open source untuk manajemen database yang didistribusikan oleh Apache yang dapat diukur dan dirancang untuk mengelola data yang sangat besar yang tersebar di banyak server. Selain ketiga aplikasi tersebut, ada juga Pentaho dan RapidMiner. Selanjutnya, ada contoh penggunaan Big Data. Penggunaan internet, penggunaan smartphone, media sosial, yang tentunya ketiga hal tersebut menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari. Updatean foto dan status yang kita upload ke sosial media kita adalah bagian dari data. Tidak hanya itu, dari sosial media, kita juga bisa mendapatkan data tentang kontak kita, hal-hal apa yang sering kita cari dan ikuti di sosial media, dan kebiasaan penggunaan sosial media. Lalu ada digitalisasi media. Yang terakhir ada smart device.
Salah satu staf dari Google mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2003, manusia menghasilkan 5 exabit data. Sekarang, manusia menghasilkan exabit data setiap 2 hari dan ini diperkirakan akan terus bertambah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Big Data. Kelebihan dari Big Data ini dapat menganalisa tren pasar, yang kedua dapat mengetahui kegagalan secara real time, dan yang ketiga dapat mendeteksi sebuah anomali dalam struktur bisnis, dan yang keempat dapat menghemat biaya dan waktu. Adapun kekurangan dari Big Data, yaitu yang pertama adalah isu privacy. Para pelanggan yang akan cukup concern dengan privasi dan keamanan data pribadi mungkin akan terganggu oleh pengumpulan informasi sistem Big Data. Terbukti dari beberapa kasus kebocoran data yang menimpa perusahaan besar seperti Yahoo, Facebook, dan Tokopedia terkait pelanggaran data. Dan yang kedua adalah butuh infrastruktur dan tenaga ahli. Agar dapat mengolah dan memaksimalkan Big Data, pemilik bisnis ini harus berinvestasi dan menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni. Selain itu juga perlu adanya seorang ahli yang menguasai data science dan analistik untuk mengolah informasi-informasi yang dihasilkan oleh Big Data. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.